setiap hari Senin. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa hari Senin?" Jawaban Nabi, "Zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Hari Senin adalah hari aku diturunkan Al-Quran. Maka aku peringati dengan berpuasa. Tuh, kalau Nabi setiap apa, Bu? Tiap Senin. Kalau kita tiap tahun sekali, alhamdulillah. Semoga tahun ini kita peringati hari kelahiran Nabi. Tahun depan kita ada umur. Panjang umur, Bu ya. Bisa ketemu. Para ibu sekalian, Rasulullah itu orang yang paling mulia, orang yang paling tidak punya dosa, orang yang paling bersih. Nabi nggak pernah berbuat salah, Nabi nggak pernah berbuat dosa. Beda dengan kita, Bu ya. Kita tiap saat bikin dosa. Karena kita setiap hari bikin dosa, ibu sekalian, maka tiap hari pula kita wajib bersihkan dosa itu. Punya dosa, Bu? Banyak, segunung apa-apa. Ya. Bagaimana ibu sekalian membersihkan dosa yang kita punya? Satu, catat, Bu ya. Dengan bertaubat. Setiap hari kita dianjurkan suruh taubat. Kenapa, Bu? Karena kata Nabi, at-taibu kamalla dan balahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang nggak punya dosa, bersih. Makanya ibu-ibu sekalian tiap hari sholat sunat taubat. Kapan ibu sekalian? Boleh malam, boleh siang, boleh pagi. Kalau nggak sempat sekalian duha, sekalian sholat sunat taubat. Usolli sunnata duha wa taubah rakaataini lillahi. Tuh, gabung boleh? Boleh. Kan duha tiap hari, Bu ya. Saya niat sholat sunat duha dan sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Hapus dosa kita, Bu ya. Tinggal saya tanya, setiap hari duanya berapa rakaat? 2 apa 4? 2, alhamdulillah, Bu ya. Paling dikit 2, paling banyak 12. Ya. Yang 2 bagus nggak? Bagus. Yang 4 bagus nggak? 12 bagus banget, Bu ya. Tuh, alhamdulillah. Kalau udah pada nggak ngapa-ngapain, Mak, ya lagi sibuk 2, Bu ya. Lagi repot 4. Wah, repot aja 4, Bu ya. Lagi senggang 8, nggak apa-apa. Entar lagi senggang lagi 12. Kata Nabi apa, ibu sekalian? Siapa orang yang tiap hari duhanya 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu dibangunkan rumah di surga. Oh, pulang mati, pulang kampung ke akhirat udah punya apa, Bu? Rumah. Kalau duhanya tiap hari berapa, Bu? 12. Nanti pulang maulid, besok sholat duhanya 12. Sekali-kali, Bu, dalam seumur hidup sholat sunat duha berapa? 12. Kenapa kalau ditanya sama bapaknya, rajin banget lo sholat duha sampai 12? Gua pengen bikin kapling, bikin rumah di surga, Bu ya. Lah kalau kita pulang, Bu, udah ada rumah kita di surga, enak nggak? Bahagia nggak? Seneng nggak? Pasti.
Maka dari sekarang mumpung hidup, maka banyak-banyak bikin rumah di mana? Di surga. Jadi besok pulang maulid duhanya berapa, Bu? 12. Masya Allah, luar biasa. Kaya semua kaya. Kaya harta apa kaya monyet, Bu? Insya Allah kaya harta. Sekalian ibu sekalian, ya Allah, saya duha tiap hari 12 rakaat. Panggil saya ya Allah untuk jadi tamumu. Pokoknya sebelum saya tutup mata, ya Allah, biar saya bisa ngicek kaki saya ke depan Baitullah. Pengen, Bu? Pengen banget atau pengen aja? Cuan punya cuan. Ntar pulang dari sini, lihat tuh di bawah kasur singkap. Kira-kira merah-merah apa bangsat itu, Bu? Ya, Bu ya. Para ibu hadirat sekalian, itulah Nabi, Bu. Nabi itu ibu sekalian hobinya sholat. Nabi kalau lagi banyak masalah nih, Bu, pusing gitu. Ibu banyak masalah enggak? Banyak. Baju utang, TV utang, kulkas utang, kasur, rumah utang juga utang bangetan, Bu ya. Jadi kalau kita lagi stres, Bu, banyak banget masalah yang kita punya. Ini rasanya berat, ini berat, ini berat. Nabi kalau lagi punya masalah besar, apa, Bu? Sholat. Maka kata Nabi apa? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Maka kalau sakit, obatnya nih, jidat taruh di bawah, sujud. Bukan taruh doang sejadah gitu, Bu, ya. Jidat taruh sejadah, sholat. Minta apa? Sembuh. Kata Allah, fahuwa yasfin. Karena Allah lah yang maha apa? Menyembuhkan. Ini baru sakit gigi doang, gua agak sholat dulu ya, gua berhenti deh ya, Bu ya. Jadi Imam Ali, ibu sekalian, beliau kalau lagi sakit, obatnya apa, Bu? Sholat. Ibu lagi stres, banyak problema, banyak masalah, ambil air wudhu, gelar sejadah, ngadep ke kiblat, sholat hajat. Ya Allah, hanya Engkau tempat kami curhat. Ini kadang-kadang curhat ibu-ibu sekarang di mana, Bu? Status WA. Gua gede banget sama laki gua, gitu ya. Aturan orang nggak tahu, jadi apa, Bu? Curhat yang paling rapih, Bu. Curhat yang ditutupi. Cuma curhat sama Allah. Maka kata Nabi, kalau kita sedang sujud, fa'aksirud doa. Suruh banyakin apa, Bu? Doa. Maka komplit nih, Bu. Kalau kita pengen diangkat makom kita, sholat tahajud kuncinya. Diangkat itu, Bu. Mau diangkat oleh Allah. Kalau Allah yang ngangkat, Bu, mau sejuta orang nurunin kita, nggak bakalan bisa. Mau sejuta orang nyegah kita, nggak bakalan bisa. Kalau Allah sudah angkat, Bu, itu seseorang, dia akan terus naik ke atas. Kunci di mana, Bu? Sholat sunat tahajud, maqamam mahmuda. Tuh, kalau pengen dapat maqamam mahmuda, kuncinya sholat sunat apa? Tahajud. Kalau pengen ibu-ibu sekalian dihapus dosa-dosanya, ada 10 dosa yang kita punya. Dosa besar, dosa kecil, dosa jauh, dosa dekat, dosa yang sengaja, sembunyi-sembunyi, dosa yang sekarang, dosa yang lalu. Pengen dihapus, di mana, Bu, sholatnya? Tasbih. Bu, sholat tasbih berapa rakaat? 2. Bacaannya gimana, Bu? Subhanallah walhamdulillah
illa billah. Satu kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa pintar semua ini Bu ya. Siapa dulu ustazanya ya? Salat sunat tasbih boleh siang. Kalau siang 4 rakaat sekaligus. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tasbih yang barusan ibu baca 1 rakaatnya 75 kali. Ini sholat ini Bu, oleh-oleh dari Nabi buat pamannya Abbas. Kata Nabi kepada pamannya, wahai pamanku Abbas, mau enggak engkau aku kasih amalan yang kalau engkau kerjakan akan menghapus 10 dosa kamu. Punya dosa Bu ya? Dosa masa lalu masih ada? Dihapus dengan sholat sunat apa? Tasbih. Kata Nabi apa ibu sekalian? Kalau engkau mampu kerjakan tiap hari. Repot baik Bu, kerjakan 1 minggu sekali tiap malam Jumat. Ternyata masih apa? Repot. Kerjakan 1 bulan repot juga. Mau tiktokan mulu Bu ya. Kerjakan 1 tahun repot juga. Seumur hidup sekali pernah sholat sunat tasbih. Tuh, tinggal dikerjain Bu ya. Terus apalagi ibu sekalian, kalau kita punya kebutuhan banyak, pengen lulus anak kita, pengen kerjaan anak kita lancar, pengen sehat, pengen hidup kita sejahtera, ada sholat sunat aja. Rapi komplit Bu dalam Islam semuanya. Tinggal ngerjain doa. Makanya hobi Nabi itu sholat. Jadikan ibu sekalian sholat seperti makan. Ibu makan bosan nggak? Nggak bosan-bosan, ya kan? Pagi-pagi nasi uduk sebungkus, bala-bala 2, risol 1, mie goreng 1, teh manis 1. Jam 10 udah kriak-kriuk, rekak-rekuk ya. Nyari bakso ya Bu ya. Jam 12 makan lagi. Entar pulang ini makan lagi. Entar malam mau tidur. Sholat itu kayak makan Bu. Jadi kebutuhan. Jadi kita yang butuh ibu sekalian. Kita sehat sholat. Kita sakit apalagi. Kita lagi susah sholat. Kita lagi jaya sholat. Kita lagi enak sholat. Lagi kurang enak juga. Kunci keberhasilan. Dan ini sunnah Nabi. Jadi Nabi Bu jangan diperingati doang hari lahirnya. Tapi sunnahnya diapain Bu? Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan maulid Bu ya. Bu, satu lagi Bu. Hari ini kita peringati maulid agar Nabi kenal sama kita. Kira-kira Nabi kenal nggak kita Bu? Iya. Belum tentu Bu ya. Dosa kita banyak. Kayaknya kita belum tentu dikenali Nabi. Tapi bagaimana Nabi biar kenal sama kita? Banyak-banyak sebut namanya. Dengan apa ibu sekalian? Sholawat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
lagi Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Masya Allah, good, luar biasa ini. Ya, Bu, banyak-banyak sholawat, minimal setiap hari 100 Bu, minimal. Dari nyapu boleh, dari ngeriska boleh, dari masak boleh, asal lagi jangan di WC telanjang mulut lagi mandi. Ayo besok sholawatan Bu ya, jangan. Kalau lagi di WC mah ya. Kalau perlu bukan 100 Bu, bisa 200 kali, bisa 300 kali, bisa 1000. Saya pengen Nabi kenal sama saya. Kalau Nabi kenal sama saya, suatu saat nanti di akhirat saya susah, pengen ditolong, Nabi datang nolong orang yang telah bersolawat kepadanya. Nih Bu, saya mau cerita Bu, dikit Bu ya. Dulu Bu, di negara Syam ada anak muda ganteng. Dia main kuda, naik kuda. Terus kudanya Bu lagi diajak jalan Bu ya. Kudanya ngamuk Bu, susah dikendalikan. Apa lari kencang, buat kencang tuh kuda, ditahan kagak bisa. Sehingga kuda itu Bu masuk ke dalam pekarangan rumah raja. Ya, nyampe di pekarangan rumah raja Bu, kuda itu masih ngamuk. Saking ngamuknya Bu, anak raja yang masih kecil keinjek mati. Kira-kira Ibu kalau anaknya mati ditabrak orang, kesel nggak? Nyawa dibalas apa? Bunuh itu anak muda. Lah anak raja Bu, anak raja. Prajurit raja ngelaporin, raja, anak raja mati ditabrak kuda sama pemuda. Apa kata raja? Panggil dia ngadep saya. Akhirnya si anak muda Bu rasa ketakutan datang juga. Kata anak muda dalam hatinya nih, kira-kira diapain nih Bu anak muda Bu sama raja Bu? Pokoknya kata anak muda, kalau kagak dibunuh mati, pasti saya dipenjara seumur hidup. Nyampe Bu ngadep raja. Iya raja, saya. Kamu yang bunuh anak saya. Iya raja. Kenapa? Nggak sengaja, udah saya ngamuk raja. Raja tersenyum Bu, tawa, nggak marah. Ada di sini kalau anaknya tabrak marah, nggak marah ada? Nggak ada. Kita nggak bisa Bu ya. Raja nggak marah, senyum aja sama orang itu. Kata raja, hei pemuda, kamu ini tukang sihir ya? Bukan raja, demi Allah saya bukan tukang sihir. Kalau kamu bukan tukang sihir, kamu telah nyihir saya. Yang tadi saya marah-marah sehingga saya nggak jadi marah. Kamu pasti nyihir saya. Demi Allah raja, saya kagak nyihir, saya kagak. Terus kata raja apa? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa meredam marah saya? Kata anak muda itu apa Bu? Sebelum saya masuk kemari ke ruangan raja, saya bernazar raja, saya berniat kalau saya bebas dari hukuman raja, kalau saya bebas tidak dibunuh oleh raja, kalau saya bebas tidak dipenjara oleh raja, ya Allah saya nazar mau bikin acara walimah maulid besar-besaran. Tuh baru rencana doang mau bikin maulid, udah bikin raja apa? Enggak marah. Kata raja apa? Nih, kamu saya bebasin dari siksa saya. Bebas kamu. Saya kasih kamu uang 100 dinar bikin acara maulid. Tuh, ada orang sini begitu anak ditabrak begitu Bu. Ya Bu ya. Apa Ibu sekalian pelajarannya? Kalau ada orang perlu ama maulid,
Diajak sumbangan buat maulid gampang. Ini mah diajak sumbangan bol kuning butut gasir. Pelitnya ke bol-bol Bu ya. Jadi kalau diajak sumbangan buat maulid gampang. Kalau diajak bersih-bersih untuk tempat maulid gampang. Nggak punya duit, punya tenaga buat maulid pakai. Nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Di mana ada undangan maulid datang. Nabi datang akan menolong orang yang selalu merayakan maulid. Lah itu baru niat doang Bu. Baru niat. Lah ibu-ibu mau udah datang. Ya Bu ya. Maka kalau kita punya kesulitan apapun di rumah, ada undangan maulid, bismillah, ya Allah, saya niat maulid biar urusan saya di rumah semua beres, dibantu oleh Rasulullah. Ya Bu ya. Jadi Nabi datang ibu sekalian. Nabi datang menolong hambanya, menolong umatnya yang sedang kesusahan, udah datang, apalagi nanti di akhirat. Tuh. Maka rajin-rajin hadir apa Bu? Maulid. Kalau dipintain sumbangan, mau besek kek, mau duit kek, semakin besar kita ngasih, maka semakin besar pertolongan Nabi apa? Datang. Pengen Bu ditolong Nabi. Terutama di akhirat Bu ya. Kata Nabi apa? Man aksarahum solatan alayya solatan. Siapa orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, karena akrabahum minni manzilatan, dialah yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Jadi dengan Nabi begini Bu, nempel nanti sama Nabi di hari kiamat. Buat orang yang suka apa? Solawat. Solawatnya suka, ikut maulidnya suka, ikut membantu maulidnya suka Bu ya. Maka Nabi akan datang menolong kita. Amin ya Rabbal. Berapa kali Bu setiap hari? 100. Kalau pengen banget Nabi kenal sama kita 1000. Ya Bu ya. Kali kalau kita datang ke rumah Nabi, jauh apa dekat? Datang berziarah ke makam Nabi jauh, cuannya mahal Bu ya. Mahal apa murah? Tidak bisa orang semua bisa datang ke makam Nabi. Makanya Nabi jamin, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang pernah datang berziarah ke kuburanku, maka wajib bagiku memberikan syafaat untuknya. Makanya Bu boleh berazam niat, ya Allah bukain saya jalan biar saya datang ke rumah Nabi, biar saya bisa bertemu dengan Nabi, biar saya bisa duduk di atas tanah surga di samping makam Nabi, biar Nabi menjadi saksi memberikan syafaat buat saya yang telah datang berziarah ke rumahnya. Tuh berdoa. Ntar Bu kalau udah di Allah panggil, Allah yang bukain jalan. Kayak kemarin tuh Bu, dari Kebon Jeruk Bu, nenek-nenek dapat umroh gratis. Jadi ada orang datang ke kantor saya, Guru tolong apa ini, nenek ini hubungin, saya mau umrohin ini nenek gratis, jangan bilang dari saya. Bilangnya siapa? Hamba Allah. Saya telepon ya, Bu, ini saya bilang gitu ya, Ustaz Nur Anwar Amin. Iya, ada apa Pak? Saya mau ngumrohin ibunya, ibu orang yang ngangkat anaknya. Lah emang Bapak siapa? Emang ibu saya siapa? Lah siapa ya? Namanya saya lupa. Saya kagak nanya tuh Bu sama yang ngumrohin ya. Siapa dah? Dia kan takut ketipu Bu. Nah, zaman sekarang begitu ya. Emang katanya nama ibu saya siapa? Siapa ya? Tadi dulu Bu, matiin ya. Saya telepon lagi orangnya gitu. Pak, ini saya ditanya, Bapak mau ngumrohin nenek itu namanya siapa? Dia kagak kenal juga Bu. Kata dia siapa katanya ya? Lah gimana sih Pak? Bapak mau ngumrohin kagak tahu. Saya kata tanya Pak sama istri Bapak dia siapa? Tanya, Mi, itu siapa nenek itu Mi? Lah kagak tahu juga Bu. Saya tanya punya fotonya enggak? Punya, kirim. Saya bilang gitu ya, kirim sama saya kirim lagi ke dia. Bener itu Pak Ustadz, foto emak saya, ya Allah nangis.
Ya udah, besok hari Senin kemarin Bu ya, bawa KTP, kakak, surat nikah, paspor kalau punya ke rumah saya. Ini alamat. Ini bener Bos, bener. Kalau kagak percaya, kepoin dah, kepoin. Nih YouTube saya. Ibu buka HP, buka YouTube Nur Anwar Amin, tuh kelihatan tuh semua. Kalau kagak, TikTok saya ada TikTok Bu. Sekarang punya TikTok Bu ya. TikToknya KBIHU WAC ada semua. KBIHU WAC, hah? KBIHU, kalau dulu kan KBIH, sekarang KBIHU. Ya, WAC. WAC itu Yayasan Wafiz Alamin Center. Buka. Dicek Bu YouTube saya, dicek TikTok saya, dicek juga Instagram saya, dicek juga Facebook saya. Lah ada semua Bu. Bener katanya. Datang dia. Ya udah, hari ini Senin ya. Ntar habis Johor, emak bikin paspor dulu. Pulang bikin paspor, balik lagi ke kantor saya. Karena kan kantor imigrasi dekat rumah saya. Nih, ini kopernya, ini mukenanya, ini bajunya, ini seragamnya. Dah, bismillah mah, pulang. Nanti kita berangkat tanggal 10 November yang akan datang. Nangis mah. Ntar lihat di TikToknya dah. Nangis. Itu namanya panggilan Allah. Emang dia Citra. 2 hari saya belum telepon, 2 hari sebelumnya nih sebelum telepon, dia udah ngebayangin. Ya Allah, katanya gue pengen banget masa lagi tahallul di Marwah. Lagi kebayang-bayang. Pas 2 hari kemudian dapat telepon dari saya. Tuh Bu, kalau udah panggilan Allah, Allah yang bukain jalan. Tugas kita apa? Minta. Jangan bosan-bosan minta. Ya Allah, undang saya jadi tamumu. Ya Allah, pertemukan saya biar ketemu dengan Rasulmu, biar saya datang ziarah ke makam Nabi, biar Nabi akan membawa saya ketika saya dalam keadaan kesulitan. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan Bu ya, dengan berkat maulid, jangan lupa tuh. Tadi 1, banyakin apa? Sholat. Butuhannya banyak gak? Banyak sholat hajat. Dosanya pengen dihapus, sholat tasbih. Pengen diangkat oleh Allah, doa tahajud. Nih 1 Bu, doa dari Ustazah Halimah Idrus Bu. Kalau ibu pengen bisa datang ke makam Nabi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Tuh, ya Allah, sampaikan Nabi sebagai wasilah. Ya Allah, sampaikan kami bisa berziarah ke makamnya. Balighna nazuru. Kata Ustazah Halimah itu apa Bu? Habis sholat tahajud, nunggu waktu azan subuh, baca itu sebanyak-banyaknya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Gampang gak tuh Bu? Semuanya udah bisa. Orang tiap hari baca salawat kalau maulid Bu ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Tuh amalin. Insya Allah kita nanti akan ketemu bersama-sama Bu ya. Oleh karena itu mari baca Fatihah Bu. Niatin Fatihah ini, ya Allah, undang saya ya Allah untuk ketemu Nabi ya Bu ya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua Bu. Mohon doain Bu. Saya tanggal 10 sampai 20 November akan berangkat umroh. Ya, bersama nenek yang tadi tuh. Ya, mudah-mudahan di sini nanti ada yang ikut. Ya Bu ya. Masih kurang 10 orang lagi Bu. Yang mau ikut silakan tunjuk. Nunjuk aja Bu, nggak takut nunjuk. Nah. Nunjuk. Nah, salam ya. Bismillah. Ini kabupaten kan ya? Iya, kabupaten. Iya, kabupaten. Silakan. Mau haji di kantor saya sekarang sudah ada. Mau dicicil boleh. Nanti bayarnya per bulan di Alfa, di Indomaret. Ini ada Alfa sini kan banyak. Setiap bulan 700.000.
Murah nggak? Bawa duit 1 juta, dapat antrian berangkat 30. Lain nggak apa-apa, biarin. Daripada kagak daftar, kagak ngantri-ngantri ya. Wah, haji bawa duit 1 juta, dapat nomor antrian 2000 30 tahun yang akan datang. Kemudian nyicil bulanannya sampai 5 tahun, sebulannya 700.000. Tuh di Alfa bayar, udah nggak ke kantor saya lagi. Nah, 5 tahun, boleh setahun, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, boleh 4 tahun, maksimal 5 tahun. Silakan, tadi bisa diantar sama Ibu Haji ini, bisa diantar sama Ibu Rosia, silakan. Atau cuma mau umroh, nggak apa-apa, boleh dicicil, umroh dulu baru nyicil. Mau begitu? Kalau mau, tinggal saya urus, bantu, nggak apa-apa. Ya, nanti ada itunya tuh, ada cicilan bulanannya. Nah, umroh utang, iya, nggak apa-apa. Silakan. Buat haji boleh, buat umroh juga boleh. Udah ada. Ntar tinggal cari nomor telepon saya. Ntar kalau udah WA akan bisa ngeliat status saya setiap hari. Ya Bu ya. Nanti dari situ cari yang namanya Ajinung Bu. Di temennya yang tadi. Ajinung tuh punya saya. Kalau KBH punya yayasan. Ya. Ini Ajinung ada. Kalau Ajinung nama saya, nama TikToknya. Tapi kalau KBH nama yayasannya. Ajinung banyakkan lagi. Ntar ini masuk YouTube, masuk TikTok, tinggal tungguin aja. Ada gua itu di YouTube ya. Ah, gitu ya. Baca Fatihah Ibu sekalian ya. Mohon doanya, mudah-mudahan yang 10 orang kurang Allah sempurnakan. Kami berangkat lancar, tidak ada kendala apapun, sehat semua Bu ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi